Maka berkumpul nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi di atasnya kumpul, di situ hilaf, kumpul hilaf. Wa mimma yajibu aidan, nah itu silsilah Nabi. Sekarang kekhususan Nabi, kita harus tahu juga nih, Nabi kita ini mempunyai kekhususan tertentu, gitu ya. Kekhususan yang tidak ada pada manusia biasa, yang kita harapkan sekali kekhususannya itu. Apa? Yang pertama, ayu alima annallahu haudon. Kita harus tahu, harus yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai telaga, namanya telaga Kautsar. Kita harus yakin tuh bahwa ini Nabi kita ini mempunyai fasilitas telaga, la nazma'u ba'daha abadan. Orang yang minum dari telaga itu nggak akan haus selama-lamanya. Kasih fasilitas tuh kita. Ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, kita amalkan sunnah-sunnahnya, Nabi Muhammad istiqomah, gitu ya, maka kita akan mendapatkan fasilitas telaga Kautsar. Ini kekhususan yang hanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Kekhususan yang pertama adalah Nabi Muhammad diberikan fasilitas mempunyai telaga yang nanti itu akan diberikan kepada umatnya. Itu enak Pak, nanti kita mendapatkan fasilitas telaga di surga. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. Yang sama-sama dihormati berikan segala jalannya para kiai, para stafi, para mujahid, jamaah masjid Jami'ah Al-Hidayah yang dimuliakan Allah. Hanya kepada kita bersyukur segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Alhamdulillah kita dapat memanfaatkannya. Hari-hari ini yang sangat bahagia ini kita berada di tempat yang dimuliakan Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat subuh jamaah. Salawat dari salam selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah sudah menjadi kegiatan rutinitas untuk menerima masjid Jami'ah Al-Hidayah setiap pada subuh hari Kamis dilanjut dengan taklim yang alhamdulillah pada saat ini sebagaimana biasa dipimpin oleh guru kita Ustaz Kiai Sabidi. Untuk kembali kita awali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita apa yang kita lakukan, menjadikan sebagai catatan amal ibadah.
على هذه النية وكل الصالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم عليهم ولا الضالين. Terima kasih dan saya persilakan pada ini saat ini dengan segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami amma ba'du. Fa inna sanal kalam kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair wa bi thiqati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi amin. Khatimatun. Ini satu penutup. Beres pagi kita. Jadi sudah selesai nih kitab Ijan. Soalnya nanti kitab selanjutnya nanti dikabarkan. Khatimatun ini satu penutup. Yajibu ala syakhsi ayya'rifa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Wajib bagi seseorang kenal kepada nabinya dari arah ibu dan bapaknya. Jadi selain kita harus tahu sifat-sifat yang ada pada Nabi dan Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatona, terpercaya, jujur, menyampaikan, cerdas, yang ada pada Nabi dan Rasul itu sifatnya. Mustahil Nabi dan Rasul itu berdusta, berkhianat, itu terus ngumpetin, ya, menyembunyikan, bodoh, mustahil. Selain itu juga kita harus tahu nasab keturunan Nabi Muhammad SAW, baik itu dari ibu maupun dari bapak, baik dari arah ibunya Nabi maupun dari arah bapaknya Nabi. Tujuannya apa? Supaya kita tahu. Tujuannya kita tahu nasab Nabi Muhammad SAW agar kita meyakini bahwa memang Nabi itu jelas, bukan hayalan, bukan fiktif. Jadi Nabi Muhammad itu tokoh yang jelas, bukan tokoh fiktif. Kalau tokoh fiktif kan siapa itu? Si Anu mana? Anaknya siapa? Nggak ketahuan. Berarti fiktif tuh, nggak jelas. Ya? Ada orang cerita kehebatan si ini. Contoh misalkan lah dongeng kita namanya Kabayan, ya. Kabayan itu siapa? Anaknya siapa? Dimakamkan di mana? Lahirnya di mana? Gitu. Kalau ketahuan si Kabayan itu anaknya siapa, terus nasabnya apalagi jelas, ya kan? Ada misalkan 3 lah ke atas sampai buyutnya, bapaknya, engkongnya, buyutnya, terus ke atas 3 lah minimal. Jelas, berarti apa? Memang si Kabayan itu ada, gitu ya. Tapi kalau si Kabayan, yang mana kagak tahu, berarti cuma dongeng. Nah, Nabi ini orang yang jelas, bukan dongeng. Bukannya cuma cerita fiktif. Nabi Muhammad fa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abi. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari arah bapaknya. Siapa?
Sayyiduna Muhammad. Nah, ini sekarang tuh banyak tuh dinyanyiin nama-nama tuh Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra. Biarin tuh bagus tuh Pak. Anak kita hafal itu bagus daripada dia hafal nama artis, bapaknya siapa. Mendingan dia hafal nama Nabi. Ketika ditanya siapa idola kamu, idola saya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas ditanya Muhammad yang mana, kagak tahu. Pas ditanya Muhammad yang mana, kagak tahu. Juga ditanya Muhammad yang mana, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya. Jadi tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi sekarang di bulan Maulid nih. Itu ajarin anak-anak. Ada nyanyian itu Nabi Muhammad putra Abdullah putra Abdul Muttalib dan seterusnya. Ajarin anak-anak kita Pak. Penting, harus, wajib itu. Tujuannya apa? Supaya kenal Nabi Muhammad secara menyeluruh. Dari arah bapaknya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nama aslinya adalah Amir. Jadi orang Arab itu punya adat dalam sebuah nama, ada namanya kunyah, ada namanya laqab. Ya. Dalam nama, dalam isim, kata nama isim karib. Kalau kunyah itu didahului dengan abun atau ummun. Ya, contoh. Nama saya Satibi, punya anak siapa? Punya anak namanya Ahmad. Karena anak saya namanya Ahmad, saya kunyahnya namanya Abu Ahmad. Bapaknya Istri saya punya anak namanya Ahmad, dipanggilnya Ummu Ahmad. Padahal namanya bukan Ummu Ahmad, namanya Siti misalkan. Jadinya Ummu Ahmad. Kenapa? Karena punya anak namanya Ahmad. Ya, biasanya kan suka siapa dia? Itu mamanya si Ahmad ya. Padahal namanya bukan Mama Ahmad, namanya Siti misalkan. Kalau punya anak namanya Ahmad, dipanggil mamanya Ahmad, bapaknya Ahmad. Nah itu Arab itu mempunyai tradisi seperti itu dalam nama. Makanya Abdul Muttalib nama aslinya adalah Amir. Atau ada juga yang mengatakan nama asli Abdul Muttalib adalah Syaibatul Hamdi. Ada di Barzanji tuh, Syaibatul Hamdi Humidat Soluhus Sani. Ada kan? Dari Barzanji itu. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim nama aslinya adalah Amr atau Amrun. Kemudian bin Abdi Manaf. Abdul Manaf nama aslinya adalah Mughirah. Bin Qusay nama aslinya adalah Zaid atau Yazid. Tahu tuh. Kalau begini kita tahu, Qusay bin Kilab. Kilab itu nama aslinya adalah Hakim. Kilab nama aslinya adalah Hakim. Kilab bin Murrah bin Ka'ab punya orang tua namanya Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik. Malik ini kunyahnya Abu Haris, berarti punya anak namanya Haris bin Malik. Malik bin Nador nama aslinya adalah Qais. Apa lipat nih? Hafal. Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar
Izar nama aslinya adalah Khildan. Mudor kunyahnya adalah Abu Ilyas. Nama aslinya adalah Amru. Mudor itu nama aslinya Amru, kunyahnya Abu Ilyas. Izar bin Ma'ad bin Adnan. Terakhir adalah Adnan sampai ke Adnan. Ini apa namanya yang mutawatirnya sampai kepada Adnan. Walaisa fima ba'dahu ila Adam alaihi salatu wassalam tariqun sahihun fima yunqal. Walaisa dan tidak ada fima ba'dahu pada perkara setelah Adnan ila Adam sampai kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam tariqun sahihun jalan yang benar fima yunqal pada apa yang dialihkan, pada apa yang dinukil. Setelah Adnan sampai kepada Nabi Adam, ada enggak? Ada. Itu ada tercatat dalam sejarah, nama kitabnya Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisham ada. Tapi itu tidak mutawatir ya. Jadi tidak dalam jalan yang sahih. Silahkan aja kalau kita pengen tahu sampai kepada Nabi Adam. Tadi Adnan bin Udad bin Alyasa bin Hamaisa bin Salman bin Nabat bin Hamal bin Qaisar bin Ismail bin Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Saruj bin Raubin ya. Kemudian bin Falih bin Aybar bin Salih bin Arfakhshad bin Sambin bin Lamah bin Matusalih bin Akhnu bin Yarid bin Malayil bin Qainan bin Yanis bin Sis bin Adam alaihi salatu wassalam. Tapi yang wajib kita hafal, yang wajib kita ketahui sampai kepada Adnan, sampai kepada Adam itu silahkan aja kalau kita mau tahu boleh, nggak apa-apa. Untuk perbendaharaan sejarah itu ada dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Kitab yang Sirah Nabawiyah kecil-kecil ya nggak ada, adanya yang besar-besar. Jadi silahkan anak ditanamkan Pak hafal. Ada itu dinyanyiin tuh, gimana aja saya lupa. Pokoknya ada nyanyiannya tuh. Biasa anak-anak sebelum maghrib tuh kalau di kampung saya suka baca itu tuh. Muhammad putra Abdullah putra Muthalib dan seterusnya tuh. Sampai kepada Adnan ya, sampai kepada Adnan harus hafal. Jangan ketika ditanya artis dia hafal, orang tuanya, nama orang tuanya hafal, nama anak-anaknya hafal. Ditanya Raffi Ahmad siapa anaknya, hafal semua. Nama anaknya Raffi Ahmad siapa, tahu. Di mana rumahnya tahu. Artis ya kan ya. Tapi nabinya yang seharusnya menjadi idola utamanya, boleh tuh Pak. Nanti Maulid adain lomba ngapal silsilah Nabi sampai kepada Adnan. Boleh tuh Pak Haji nanti anak-anak adain lomba itu tuh. Yang ngapal kasih duit gocap. Boleh tuh ya nanti. Lomba ngapal silsilah Nabi. Penting ini. Supaya apa? Supaya dia kenal benar-benar ini Nabi Muhammad ini. Saya ulang lagi. Tujuannya supaya apa? Tidak ada nanti yang mengatakan Nabi Muhammad itu tokoh fiktif, kagak jelas. Tokoh fiktif itu kan kagak jelas siapa orang tuanya, siapa ininya, makamnya di mana, kagak jelas. Iya, ya, ada itu Pak tuh, lomba ngapal silsilah Nabi. Wa manasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi. Kalau tadi dari bapaknya, kalau sekarang dari ibunya. Siapa? Fahuwa Sayyiduna Muhammad. Itu Nabi Muhammad bin Aminah. Nabi Muhammad
putranya Siti Aminah bin Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, ini kumpul di Kilab nih. Kalau dari bapaknya Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Kilab punya anak Qusay dan Kilab juga punya anak namanya Zuhrah. Kilab punya anak Qusay nyambung kepada Abdullah, Abdul Muthalib, kakeknya Nabi dari jalur bapak. Kilab punya anak Zuhrah, nyambungnya ke Siti Aminah, ke Wahab, kakeknya Nabi dari jalur ibu. Fatajtanmi'u ma'ahu sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Kilabun. Maka berkumpul nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi di atasnya kumpul, di situ Kilab, kumpul tuh Kilab. Wa mimma yajibu aidan, nah itu silsilah Nabi. Sekarang kekhususan Nabi, kita harus tahu juga nih, Nabi kita ini mempunyai kekhususan tertentu, gitu ya. Kekhususan yang tidak ada pada manusia biasa, yang kita harapkan sekali kekhususannya itu. Apa? Yang pertama, ayu alima annalahu haudon. Kita harus tahu, harus yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai telaga, namanya telaga Kautsar. Kita harus yakin tuh bahwa ini Nabi kita ini mempunyai fasilitas telaga, la nazma'u ba'daha abadan. Orang yang minum dari telaga itu nggak akan haus selama-lamanya. Kasih fasilitas tuh kita. Ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, kita amalkan sunnah-sunnahnya, Nabi Muhammad istiqomah, gitu ya, maka kita akan mendapatkan fasilitas telaga Kautsar. Ini kekhususan yang hanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Kekhususan yang pertama adalah Nabi Muhammad diberikan fasilitas mempunyai telaga yang nanti itu akan diberikan kepada umatnya. Itu enak apa nanti kita mendapatkan fasilitas telaga di surga. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam yushafi'u fi fasl qada'i wa hadhihi syafa'atun mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kekhususan yang ada pada Nabi adalah telaga haud. Makanya di dalam doa berwudu itu, ketika wudu ada doa Allahumma sqini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada doanya coba. Ya Allah, isqini, siramilah aku, berilah aku kesegaran min haudi nabiyyika Muhammad, dari telaga Nabi Muhammad SAW. Itu doa apa tuh? Doa ketika berkumur. Kita berkumur, kita baca doa Allahumma sqini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doa agar kita diberikan fasilitas nanti telaga Kautsar. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, yang kedua khususan Nabi adalah yushafi'u fi fasl qada, memberikan syafaat pertolongan nanti di hari kiamat, di hari terjadinya keputusan. Kita mau minta tolong sama siapa? Gak ada yang menolong kita, memberikan syafaat. Jelas ini memberikan syafaatnya hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Muhammad nanti yang memberikan kita syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Nabi lain diminta syafaat nggak bisa, saya nggak bisa. Yang bisa memberikan syafaat hanyalah Nabi Muhammad. Wa di syafaatu mukhtassatun bi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang beri syafaat. Beruntung kita, Pak. Untung kita.
menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik. Khairu ummah itu umat Nabi Muhammad. Itu kita mendapatkan fasilitas dari Nabi Muhammad, ya cuma Nabi Muhammad dong yang punya, beruntung. Makanya tidak ada alasan kita tidak mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad. Bentuk syukur kita atas lahir Nabi Muhammad SAW adalah kita rayakan Maulid Nabi. Kita bacakan di dalam Maulid Nabi itu perjalanan hidup Nabi. Di dalam Maulid Nabi kita adakan silaturahmi. Di dalam Maulid Nabi kita adakan sedekah, kita adakan baca sholawat, baca Al-Quran, doa, nasihat, baik semuanya. Nggak ada alasan itu untuk bersyukur. Berikan syafaat, dipikirin dari Nabi Muhammad hidup sampai meninggal, dipikirin umatnya. Itu yang kedua. Wajibu aida, di antara yang wajib pula adalah ayya'rifar rusulal mazkurata fil Qur'ani tafsilan. Tahu nama-nama Rasul secara terperinci yang ada dalam Al-Quran. Itu ya, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Apal semua 25 Nabi dan Rasul. Itu wajib itu Pak, harus hafal. Jadi kalau anak-anak lagi ngapal itu bukan ngapal yang kagak ada gunanya, memang wajib tuh. Wa mimma yajibu aidan ayya'rifar rusula al-mazkurata fil Qur'ani tafsilan, secara terperinci. Wa amma ghairuhu fayajibu alaihi ayya'rifahum ijmalan. Adapun selain 25 itu secara ijmal aja, kita yakini bahwa selain 25 nabi dan rasul ada lagi nabi yang lain. Ada nabi namanya Nabi Daniel, nggak ada kan tuh di hafalan itu, ada Idris, Nusul, nggak ada kan. Ada lagi Nabi Khidir, nggak ada kan. Ada lagi Nabi Sis, ada lagi Nabi Yusa, banyak nabi-nabi yang lain. Tapi kita nggak mesti hafal itu mah, cukup kita tahu aja, oh ada nabi selain daripada 25 yang itu, ada nabi yang lain. Wa qad nazama ba'duhum al-anbiya allati tajibu ma'rifatum tafsilan, dan sungguh menazamkan sebagian ulama akan para nabi yang wajib diketahui secara terperinci. Faqala, kata sebagian ulama, hatmun ala kulli dzit taklifi ma'rifatun, yaitu wajib bagi orang yang sudah mukallaf ma'rifatun, bermula mengenal. Orang yang sudah mukallaf, sudah akil, balik, dia wajib untuk mengenal siapa? Bi anbiya'a ala tafsili kon ulim, para nabi secara terperinci yang telah diketahui. Tahu nama-nama para nabi. Fitil kahujjatuna minhum samaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa hum Idris, Hud, Syu'aib, Shalih wa kadza Dzulkifli, Adam bil Mukhtar Qanfutin. 25 nabi dan rasul itu wajib kita ketahui. Wa mimma yajibu aidan itu qadhu aidan anna qarnahu afdalul quruni tsummal qarnul ladzi ba'dahu tsummal qarnul ladzi ba'dahu. Yang wajib kita ketahui lagi nih, bahwa masa kejayaan yang terbaik, masa Islam itu adalah masanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu tanya masa terbaik Islam itu apa? Masa ketika Nabi Muhammad hidup, masa di zaman Nabi Muhammad. Kenapa masa terbaik? Enak itu mah.
Ada permasalahan apa aja? Lihat Nabi Muhammad contohnya. Oh, Nabi Muhammad begitu ya? Itu ya. Ada permasalahan apa aja? Tanya Nabi. Dijawab sama Nabi. Ikutin jadi syariat. Ya. Kita nggak tahu nih hukumnya apa nih, halal apa haram. Nabi ini hukumnya halal atau haram? Halal, ya udah halal. Jadi syariat. Sampai kapanpun jadi hak. Itu masa terbaik adalah masa Nabi. Kenapa? Karena nabinya masih ada. Itu. Jadi kalau ada masalah-masalah apa-apa, langsung tanya Nabi, langsung lihat Nabi, ikutin Nabi, udah. Summal qarnul ladzi ba'dahu, kemudian masa setelah Nabi, masa para sahabat. Summal qarnul ladzi ba'dahu, kemudian masa setelah para sahabat, masa para tabi'in. Itu masa terbaik tuh. Jadi masa para sahabat masih terbayang Nabi sholatnya, Nabi berjalan, Nabi makan, Nabi minum dan sebagainya, masih terbayang ngikutin. Masa para tabiin masih terbayang ngelihat para sahabat, produk-produk hukum yang dibuat oleh sahabat juga, ijtihad para sahabat, ya, bukukan Al-Quran dan lain sebagainya, itu kan ijtihad para sahabat. Nah, dipakai oleh para tabiin, itu masa yang terbaik. Kita yakin itu. Wa yang bagi li syasya ya rifa auladahu sallallahu alaihi wasallam wa hum ala sahih sayyidina Qasim. Kita juga harus tahu, selain kita tahu silsilah Nabi, ke atas kita tahu anak keturunan Nabi. Kalau tanya anaknya Raffi Ahmad apa? Tanya anak Nabi siapa? Putra putri Nabi ada, itu nanti nyanyiannya deh. Ada nyanyiannya tuh anak-anak tuh, biarin dia hafal bagus. Dia ngapal anaknya artis ya. Apal anak Nabi bagus tuh. Ya, yang secara sahih ya jelas ini mutawatir siapa? Sayyidunal Qasim. Yang pertama anak Nabi adalah Qasim. Karena sallallahu alaihi wasallam mustahiron bi Abil Qasim. Nabi itu terkenal dengan sebutan Abul Qasim. Bapaknya Sayyiduna Qasim. Oh, karena Nabi punya anak namanya Qasim, dinamakan Abul Qasim. Itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam mustahiran bi Abil Qasim. Nabi terkenal dengan sebutan nama Abul Qasim. Kenapa? Itu terkenalnya dengan nama Abul Qasim. Li'annahu awwalu auladihi, karena Qasim itu adalah anak pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak pertama Nabi Qasim. Dia. Kita punya anak pertama siapa namanya? Ahmad. Berarti Abu Ahmad. Kan yang kelihatan biasanya anak pertama gitu ya. Bapaknya siapa bapaknya si Ahmad. Padahal mah anaknya ada 10. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Yazid, ada Zaid, anaknya banyak udah 10. Tapi yang terkenal adalah anak pertama. Bapaknya siapa? Bapaknya Ahmad. Padahal anaknya bukan Ahmad doang, banyak. Qasim tuh yang pertama. Nah, menurut pendapat ulama waqad nasar ulama'u ala annahu yahrumu ala ghairi sallallahu alaihi wasallam at-takanni bidzalika. Menurut pendapat ulama, enggak boleh kita menamakan anak kita dengan nama Abul Qasim. Haram, enggak boleh itu. Jadi memberi kunyah dengan Abul Qasim kagak boleh, dihukumnya haram tuh menurut ulama. Jadi annahu yahrumu, bahwasanya haram ala ghairi sallallahu alaihi wasallam, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? At-takanni bidzalika, membuat kunyah dengan Abul Qasim ketika Nabi hidup maupun setelah Nabi meninggal. Qasim ini hidup sampai usia berapa tahun? Sampai dengan sab'ata asyara syahron, 17 bulan doang. 17 bulan doang meninggal ke Qasim. Yang kedua Sayyidatuna Zainab. Yang ketiga Sayyidatuna Ruqayyah. Yang keempat Sayyidatuna Fatimah.
Yang kelima Sayyidatuna Ummu Kulsum. Yang keenam Sayyiduna Abdullah wa huwa al-mulaqabu bit-thayyibi wa tahir. Anak Nabi yang namanya Abdullah itu mempunyai laqab namanya At-Thayyib atau At-Thahir, orang yang suci dan orang yang bersih. Jadi laqab ada dua, ada laqab madah, ada laqab dzam. Laqab madah, laqab itu artinya nama samaran. Nama samaran ada yang sifatnya pujian, namanya laqab madah. Nama samaran ada yang celaan, namanya laqab dzam. Contoh, siapa namanya? Ahmad, karena dia rajin ke masjid. Ahmad mana? Nama samarannya ahli ibadah, abid bahasa Arabnya. Siapa itu di masjid? Oh, tukang ibadah, abid. Padahal namanya Ahmad. Tapi karena dia rajin ibadah disebut Ada lagi siapa? Namanya Ahmad. Tapi karena dia preman dipanggilnya Jagger. Namanya siapa? Ahmad. Tapi terkenalnya bukan Ahmad, dia mah Jagger. Jagger ini panggilan jelek. Jadi ada panggilan jelek, ada panggilan baik. Nama samaran, nama lain. Alias, nama alias ya. Kalau polisi nangkep tuh alias anu, aliasnya banyak tuh ya. Nah itu. Kalau yang baik namanya laqab madah, kalau yang buruk namanya laqab dzam. Itu dalam dunia Arab ada seperti itu, adat seperti itu. Kemudian Sayyiduna Ibrahim, wa kulluhum min Sayyidatina Khadijatul Kubra, semuanya dari Sayyidatuna Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah Kubra ya. Ini Sayyidatuna Khadijah, istri Nabi. Itu Nabi nikahin Sayyidatuna Khadijah tahu nggak Pak? Bulan apa? Itu bulan Safar itu. Bulan Safar. Makanya Bapak kalau misalkan pengen nikah, saya nggak mau nikahin anak saya, nanti aja jangan bulan Safar, bulan Maulid. Nggak ada bulan yang buruk Pak. Bulan-bulan yang sial tuh nggak ada. La tayura, nggak ada burung-burung. Ini ada burung buak nih depan rumah saya, bentar ada yang meninggal. Nggak ada begitu-begitu. Tapi nggak ada begitu ya. Ini ada kupu-kupu masuk ke rumah saya, ntar ada tamu dibawa duit banyak. Nggak ada, itu mau keparengan aja kalau begitu. Kalau kita ngomong adat Pak, nih saya ngomong Khadijah karena di Khadijah kemarin bulan Safar itu. Kalau kita ngomongin adat, oke lah silakan adat. Adat di kampung saya mah kalau Safar tuh nggak ada yang nikah, silahkan, tapi jangan bawa-bawa syariat. Adat banyak adat aja kebiasaan. Itu bukan syariat, kebiasaan. Dari orang tua saya yang membiasai seperti itu. Ya silahkan, nggak apa-apa. Kita menghormati adat. Tapi jangan dikatakan itu syariat. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah bulan Safar. Nabi Muhammad menikahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra bulan Safar semua Pak. Buktinya ya nggak apa-apa. Itu jadi jangan takut. Tapi kalau memang adatnya begini, saya orang Jawa adatnya begini, silakan monggo, nggak apa-apa. Adat bukan syariat. Ya, awas. Saya aja bulan Safar Pak nikahnya, nggak apa-apa, silakan. Bulan Safar semua tuh. Nah, terus, itu semuanya dari Khadijatul Kubra kecuali Ibrahim. Ibrahim dari Mariyatul Qibtiyah. Ada akhiru ma yasarahullah ta'ala, ini adalah akhir yang Allah mudahkan min fadlihi, karena anugerah Allah, karomihi dan kemuliaan Allah. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan pada Nabi Muhammad, keluarga juga para sahabatnya. Allahumma qabis sholati ala sayyidina Muhammadin tawil umurana wa sahih jasadana wa qdi hawaijana wa katsir amwalana wa auladana wa habib lana nas ajmain bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah ini kitab Tijan udah beres ya. Udah berapa tuh ya? Dari awal saya gantiin Kiai Sofawi ya, Kiai Sofawi mereka aja. Kiai Sofawi itu Kifayatul Atiyah, Komitubian, Kifayatul Atiyah, Risalah Taubat. Berarti ini kitab yang keempat Tijan. Insya Allah nanti kitab yang kelima kita cari yang gampang-gampang Pak ya, jangan yang ribet-ribet. Gampang-gampang aja yang kita sama-sama sepakat. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fanaikari bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa baraka wa sallama walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah yang hari ini baru saja kita bersama tentang nasab daripada baginda Rasul. Mudah-mudahan nanti bisa memahaminya, bisa mengetahuinya, dan juga bisa menghafalkannya. Dan tentunya dengan ini terakhir pula akhir kita pada Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur pada